Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini materi kita pada hari ini, pada minggu ini ya, yaitu kita akan berbicara tentang strategi tata letak atau dikenal sebagai layout strategik. Dan ini banyak sekali digunakan oleh beberapa perusahaan perdagangan yang kita nampak dalam keseharian kita ya. Bagaimana mereka mengatur tata letak sehingga memudahkan dan bisa membuat strategi ini menjadi membantu atau mensupport perusahaan untuk efisiensi. Oke ya. Nah, ini adalah slide ini kita bicara tentang pengertiannya dulu. Apa pengertian dari tata letak atau layout ini ya? Layout atau tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efisiensi yang berdampak nantinya pada kapasitas, fleksibilitas ya, ruang gerak mereka, kemudian biaya, ini ada efisiensinya nanti, kemudian kualitas lingkungan kerja, lalu pelayanan dan kontak konsumen, dan citra perusahaan. Di perusahaan yang memiliki tata letak yang menarik itu akan membangkitkan atau meningkatkan citra perusahaan. Dalam jangka panjang, tata letak juga akan menentukan efisiensi operasi. Tata letak atau layout ini harus mempertimbangkan bagaimana cara kita mencapai pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, dan tenaga kerja. Yang berikutnya, perbaikan aliran informasi ya, barang atau tenaga kerja, kemudian meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Kemudian akan mampu meningkatkan juga interaksi perusahaan dengan konsumen. Nah, ini yang paling utama lagi seperti ini ya. Lalu peningkatan fleksibilitas. Nah, ini di dalam buku Kaiser itu dia memberi contoh tentang keunggulan kompetitif pada McD ya. Mungkin kalian sudah pernah eatery di McD ya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 1950 dia merubah indoor setting ya. 1990 indoor settingnya sudah sangat menarik tahun 1950 ya. Kemudian 1907 dia sudah menerbitkan atau mengeluarkan sebuah setting penjualan yang dikenal dengan drive-thru ya. Jadi kita bisa belanja tanpa turun dari mobil. 1970-an itu. Ban BNI itu ada adding play-nya ya, adding play area. Di tahun 1910 mereka meredesain, merubah kembali susunan dari kitchen mereka, dapur mereka, sehingga akan mempercepat proses penyajian ya. Kemudian tahun 2004 dia bisa mengeluarkan sebuah lagi tata letak yang dikenal dengan self service ya, self service kios. Jadi kios-kios yang melayani pelayanan secara pribadi, secara sendiri. Kemudian tahun sampai sekarang McD dikenal sebagai layout yang memiliki restoran yang sangat baik ya. Apa yang manfaat dari McD dengan melakukan keunggulan kompetitif pada strategi layout? Yang pertama, ia mengurangi kebutuhan ruang dan waktu tunggu. Sehingga ini ruang yang besar itu bisa ruang yang besar tidak terlalu dibutuhkan lagi. Jadi dia hanya lebih memanfaatkan bagaimana layout ruang yang ada ya. Kemudian waktu tunggu ini mereka meredesain the kitchen sehingga mempercepat proses penyajian ya kepada konsumen. Kemudian pengambilan pesanan lebih cepat ya. Dan akibatnya pada akhirnya penjualan McD itu di seluruh dunia
naik 10% sampai 15%. Itu contoh dari sebuah contoh kasus di McD ya. Layout sebetulnya penataan fasilitas operasi secara ekonomis ya. Dan ketika kita berbicara layout, sebuah perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif pada layout, mereka akan berusaha untuk konsistensi dengan teknologi produksi. Ya, jadi pengembangan teknologi produksi akan semakin diikuti karena ini akan mempercepat juga dan mengatasi ruang yang tersedia. Oke, lalu ada kelancaran arus produk informasi orang dalam proses ya. Kelancaran arus produk informasi ini mulai dari konsumen, kemudian ada touchscreen teknologinya ya, banyak kali tinggal kalau mau pesen para pelayan tinggal men-touchscreen sehingga akan membantu di teknologi produksinya ya. Lalu penggunaan ruang, peralatan yang optimal dan efisien. Lalu yang penting itu jaminan keselamatan kerja. Jadi para karyawannya itu terjamin sehingga akan meningkatkan juga moral karyawan. Kemudian fleksibel. Jadi kemungkinan penyusunan ke depan itu akan bisa diikuti ya. Dan berikutnya memperbaiki interaksi konsumen. Bayangkan saja ketika kita di McD atau di mana di Indomaret itu kasirnya di depan, sehingga kita akan lihat bagaimana interaksi kita dengan kasir juga sangat menarik ya, sangat mudah. Lalu menambah kenyamanan konsumen dan meningkatkan penjualan pada bisnis retail. Ini sudah kita lihat sendiri. Kalian akan nyaman kalau belanja misalnya di Indomaret ataupun Alfamart ya, sehingga membuat orang akan kembali lagi untuk belanja di sana. Yang terakhir adalah meminimasi biaya. Oke, kita lihat saja karyawan di Indomaret tidak terlalu banyak, paling 2 atau 3 orang ya dalam satu toko, sehingga minimasi biaya juga terjadi di situ kalau dalam tenaga kerja ya. Kemudian dalam penyusunan juga mereka sangat minimasi ya, sehingga akan memperkecil biaya dalam penyimpanan. Oke. Nah, apa sih jenis-jenis layout ya? Ada 7 sebenarnya, nih koreksi saja. Ada layout dengan fix posisi tetap. Tentunya ini memerlukan tempat luas ya, seperti misalnya pembuatan jalan layang maupun gedung. Lalu layout yang berorientasi pada proses ya, produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi job shop. Oke. Lalu layout perkantoran, bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor dan ruangan kerja yang melancarkan aliran informasi. Kalau kita lihat di perbankan misalnya, di di ruang dosen gitu ya, itu kita lihat aliran informasinya juga diperhitungkan dalam membuat tata letak yang baik ya. Kemudian retail layout, penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen ya. Jadi raknya disusun sangat baik sehingga akan memudahkan konsumen dalam belanja. Kemudian yang berikut layout gudang. Tentunya kalau layout gudang ini terkait dengan manajemen persediaan, bagaimana mengefisiensikan ruang penyimpanan, lalu bagaimana cara penanganan bahan material dalam gudang ya, sehingga mampu memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Lalu layout yang berorientasi pada produk ya, ini biasanya pemanfaatan tenaga kerja mesin yang secara kontinu dan berulang ya. Bagaimana membuat sebuah layout yang produknya itu dilakukan secara berulang ya, terus menerus. Yang ketujuh ini layout sel kerja atau work cell ya. Ini penataan mesin dan peralatan pada produksi dengan memperhitungkan SDM dan atau tim kerja ya. Jadi seperti itu ya.
Nah, ini kalau kita lihat jenis layout digambarkan dalam hal yang lain, ya, dalam bentuk lain. Ini misalnya nih layout perkantoran, office layout, ya. Kemudian ada yang menempatkan para pekerja dengan mempertimbangkan aliran informasi. Kemudian retail layout pada Indomaret dan Alfamart ini jadi menempatkan rak dan memudahkan interaksi dengan pelanggan. Lalu warehouse, layout pergudangan, keseimbangan trade off itu keseimbangan antara space, ruang space itu adalah ruang gerak dan ruang tersedia, dan penanganan material handling, ya. Kemudian fixed position layout posisi tetap. Jadi penataan di mana proyek atau barang yang diproduksi itu tidak dipindahkan, tidak mudah dipindahkan. Itu juga, ya. Nah, kemudian proses oriented layout atau layout fungsional atau job shop ini berdasarkan fungsi dan fasilitas operasi. Kemudian ada lagi namanya layout produk atau dikenal dengan layout garis atau layout repetitif. Banyak sekali yang buku yang menamakan dengan nama lain tapi sama saja prinsipnya. Ada lagi continuous, ya, product oriented, ya, sama aja. Kemudian box cell layout mengatur mesin dan peralatan berfokus pada produksi dan produk tunggal atau produk yang berhubungan. Iya. Nah, ini contoh-contoh, ya. Kalau kita lihat ini layout kantor gambarnya. Dan ini layout retail, ini misalnya di hypermart, ya, seperti ini, ya, bentuknya. Ini layout gudang, tempat nyimpen mobil, ini gudang mobil. Nah, ini juga layout, tapi sistem parkir ini, ya, kita lihat. Tapi bagaimana menyimpan mobil dan memarkir mobil juga di kita juga belum ada, ya, sayang sekali. Ini layout gudang, ini ada forklift yang meletakkan di mana barang yang consumable, ya, barang yang pergerakannya lamban, itu movingnya bagaimana, ya, movable-nya, ya. Oke, ini beberapa contoh saja, ya. Nah, ini hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah kepentingan informasi. Itu saja, ya. Jadi lebih ke arah bagaimana informasi. Misalnya suatu kantor memiliki 9 ruangan yang banyak terdiri, dan itu juga misalnya dianalisis dulu, ya, bagaimana menganalisisnya dengan menggunakan relationship chart atau diagram. Nanti kita bicarakan, ya. Kemudian ada lagi strategi layout retail, ya, dan ini biasanya pada perusahaan-perusahaan dagang yang melakukan penjualan seperti retail, hypermart, ya, kemudian Carrefour, ya, seperti itu. Indomaret, Alfamart yang lebih kecil, ya. Oke, tempatkan barang yang sering dibeli di luar ini. Jadi ini ada, kalau kita lihat ini bayar loh. Kalau di sini posisi letakkan di sini ini bayar. Namanya gondola, ya, kayak gitu, ya. Jadi seperti meletakkan sesuatu itu, dan ini bayar lebih mahal sewa raknya. Jadi Indomaret itu tidak hanya Alfamart, tidak hanya bisnisnya hanya menjual, mereka juga menyewakan area, menyewakan rak, ya. Gunakan lokasi strategis, barang yang untung besar, misalnya peralatan rumah tangga, mainan dan lain-lain, ya. Letakkan yang mudah dilihat, gitu, ya. Kemudian distribusikan barang yang menjadi alasan utama beli secara tersebar agar pembeli melihat barang lain. Jadi meletakkan semua barang pada kelompoknya. Misalnya orang pertama ada Indomie, ada Supermeat, pasti dalam satu area misalnya. Sehingga ini akan, selain beli Indomie, orang juga bisa beli misalnya spaghetti, di situ ada spaghetti, ya. Gunakan lokasi di ujung lorong. Nah, ini juga harus memperhatikan ini di ujung lorong itu ini. Nah, ini sebenarnya yang kita Pak sampaikan tadi, ini bayar, ya. Kemudian letakkan juga kata-kata seperti misi toko di bagian yang mudah jadi perhatian. Jadi misalnya semangat
bagaimana mereka melakukan perdagangan, kata-kata yang ini ya, kata-kata iklan itu juga bayar juga ya. Ada iklan di situ misalnya. Oke, selain sewa tempat, kondisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah servicescape ya, pelayanan area, kondisi lingkungan, pencahayaan. Jadi pencahayaan juga sangat penting. Ini lampu ya. Jarak selasar, jalan selasar, sehingga tidak tabrakan orang, memungkinkan dua kereta belanja itu tidak bertabrakan, itu juga penting ya. Dan tentunya akan pada akhirnya juga memberikan kenyamanan kepada konsumen. Ini sudah Pak sampaikan tadi ya. Ini sama 5 ide yang dimanfaatkan dalam pengaturan toko. Tempatkan barang yang sering dibeli, gunakan lokasi yang strategik ya untuk produk yang menarik ya, distribusikan produk kuat ya menjadi alasan utama pengunjung berbelanja. Nah, oke, kadang-kadang cuman beli mie ya, beli Indomie kita ke Indomaret, tapi akibat kita lihat di sampingnya, wah ternyata ada sambal ya, sambal botolan yang murah ya, kita lihat ya, kita bon cabai dengan diskon ya di dekat-dekat mie ya, akhirnya kita beli juga itu ya. Ini yang berikut adalah dikenal lagi dengan warehouse layout, yaitu layout gudang ya. Prinsipnya ini meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan antara luas ruang dan penampungan bahan. Oke, kaitannya ini sangat erat sekali dengan manajemen persediaan ya, seperti biaya penyimpanan ya, kemudian biaya pengelolaan, bahan keluar masuk itu pengelolaan, bagaimana tenaga kerja ya. Layout gudang yang efektif meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Ada sebuah aplikasi sistem yang dikenal dengan Automated Storage Retrieval System, dan ini biasanya banyak digunakan juga ya dalam membuat konsep layout gudang. Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yaitu cross docking, random stocking, dan customizing ya. Kita lihat apa sih beda mereka ketiga itu. Cross docking ya. Jadi cross docking banyak digunakan misalnya di Indomaret, atau awalnya kan Indogrosir itu. Barang-barang Indogrosir, barang-barang tiba tidak terlalu lama langsung dikirim ke berbagai Indomaret. Nah, itu namanya cross docking, cara menghindari penempatan bahan atau pasukan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung saat diterima. Jadi begitu barang diterima dari suppliernya itu banyak ya, Indomaret itu ada Unilever, ada Orang Tua ya, banyak sekali supplier mereka, paling belum lagi supplier yang terkait dengan peralatan juga ada ya gitu. Jadi cross docking seperti itu, dia harus memiliki penjadwalan yang ketat ya, lalu identifikasi produk yang akurat dan sangat ya, kita lihat ada kode garis atau kode bar ya yang digunakan di dalam Indomaret untuk memperkuat ya supaya akurat ya. Kemudian yang berikut random stocking, dan ini biasanya pada perusahaan yang menyewakan jasa pergudangan. Kalau di kita ada PT Banda Ganda Reksa, di samping PT Pusti ada PT BGR. Nah itu mereka menyediakan space untuk disewa ya. Ini menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Dan ini berarti barang yang tidak perlu dikhususkan untuk barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Jadi tidak ada pengkhususan suatu barang ya. Ini random stocking. Customizing ya, penggunaan gudang dengan menambahkan nilai produk ya melalui modifikasi atau pengepakan. Misalnya barang itu dari satu berubah ke lain ya. Nah, itu namanya juga dinamakan customizing ya, customizing warehouse ya. Kalau barang itu datang lalu di packing, nah itu juga namanya customizing. Seperti kalau kita lihat ada gudangnya Lazada Co ID. Lazada itu punya gudang kan, itu customizing ya. Jadi
dia melakukan pelabelan, pengepakan dan sebagainya ya. Dan biasanya menghasilkan keunggulan bersaing ya. Jadi sehingga banyak pada usaha penyediaan label, usaha restoran sehingga ada barang dapat langsung dipajang gitu juga. Nah, yang berikut adalah dikenal dengan fixed position layout. Ini dicontohkan, gambarnya ini dicontohkan ketika para dokter dan para perawat ini akan mengoperasi pasien. Sebetulnya ini pasiennya di sini. Jadi bagaimana meletakkan semua bahan dan peralatan dalam operasi ini di sekitar para perawat dan dokter yang tengah mengoperasi, sehingga pasiennya tidak berubah pada posisi yang tetap. Hal yang sama terjadi ketika perusahaan pada sebuah industri perkapalan ya, industri yang membuat kapal, docking dan sebagainya itu, di kapalnya di sini dan mereka membuat di sini. Nanti kapalnya kalau jadi baru turun gitu. Nah ini kapalnya waktu dibuat masuk ke sini. Masuk ke sini dan diproses untuk menjadi sebuah kapal. Nah, itu kapal posisinya tetap, artinya tidak berubah. Jadi posisi yang diproduksi atau proyek tersebut tidak berubah. Itu layout posisi tetap. Oke, teknik layout posisi tetap memiliki kerumitan ya, juga memiliki kerumitan yang disebabkan oleh 3 faktor. Tempatnya yang terbatas ya, kemudian setiap tahapan berbeda pada proses produksi, kemudian volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis ya. Oke. Sampai di sini Pak tanya dulu apakah screen kita baik atau bisa berubah, bagaimana? Baik, Pak. Lancar ya? Iya, lancar Pak. ya? Iya. Oke, kita lanjut. Pak, lancar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini layout yang dikenal berorientasi proses. Nah, ini kita lihat, ini assembling, perakitan. Ini proses perakitan kan seperti ini. Ini proses pembuatan mobil, ini proses pembuatan komputer. Jadi perakitan. Lebih banyak kepada proses printed ya. Jadi ini proses pembuatan turbin dan sebagainya. Nah ini juga pada perusahaan jasa seperti rumah sakit atau dikenal dengan job shop ya. Ini juga ada sesuai ketika pasien mau diperiksa, mau dia juga sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mau rawat inap ya, juga di sini ya. Mau operasi misalnya atau CT scan, MRI dan sebagainya akan disesuaikan dengan ruang, diproses dengan ruangnya masing-masing. Oke, yang berikut adalah ini tetap ya. Dan layout yang berkaitan dengan layout orientasi ini layout yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Oke ya. Setiap produk dalam produk kecil melalui urutan operasi yang berbeda ya. Oke. Kelemahannya memang waktu produksi menjadi lebih lama ya. Oke. Nah yang terakhir ini workcell layout. Nah, ini workcell layout kita lihat. Ada orang, ini material itu ditempatkan di sekitar mereka. Oke. Current layout ya. Jadi mereka yang bergerak seperti Mbak ini ya, yang memang menangani beberapa mesin di sini. Tapi di sekitar dia, kayak gitu. Ya seperti ini. Ada lagi improve layout ya, pengembangan kayak kita di McD juga melakukan workcell layout ketika merubah redesign proses mereka ya, sehingga kita akan mempercepat ya proses dalam memproduksi ya. Karena barangnya, material bahannya juga di sekitar situ saja, tidak jauh-jauh ya, dan memperkecil tenaga kerja tentunya ya. Keunggulan sel kerja ini sudah Pak sampaikan, mengurangi menghemat biaya tenaga kerja, meningkatkan partisipasi karyawan, meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin ya, gitu ya, itu saja ya. Nah ini yang setelah kita berbicara bagaimana beberapa bentuk layout yang ada digunakan di
banyak perusahaan, ya, berbagai perusahaan, maka ini adalah bagaimana kita mendesain layout proses. Ya. Misalkan saja ada layout yang saat ini, ya, ada E, ada B, ada F, ada A, ada C, ada D. Misalnya ini ruang ada 6 ruang, ya. Oke. Ya, kita lihat saja, ya. Nah, kita mulai hitung dulu pakai matrik perjalanan produknya. Nah, kita buat, ya. Jadi, ya, pertama kita memang mengukur kebutuhan ruangan, itu penting. Kemudian menyesuaikan dengan ruangan yang tersedia. Oke, ini saat ini, dan kita mulai menghitung matrik perjalanan produk dari A, ya, dari A nih, departemen A atau orang A ke orang B, atau departemen A ke departemen B, itu dalam satu hari misalkan saja butuh 8 kali, A ke C butuh 3 kali, ya, bisa, ya, bukan 3 kali, ya. Kemudian jarak, nah ini jaraknya seperti ini, kita lihat A ke E itu 1 langkah, one step, ya. A menuju B itu 2 langkah. Ini jarak. Kalau ini frekuensi, berapa kali sih mereka kulu kilir, kita bilang, ya, kulu kilir, ya, mulai gampangnya itu. Jadi ke ulu ke hilir. Jadi A ke F ini 3 langkah, 1, 2, 3. Oke. Lalu ini kita sudah menghitung berapa jarak saat ini, berapa langkah jarak, kemudian seberapa sering, ya, seberapa sering itu juga dinilai. A ke E 9 kali. Oke. Kalau kita lihat, kita mulai menghitung A dan B, ya. Oke. 8 apa, ya? 8 kali 8 kali ini, ya, seperti jaraknya 2 langkah. Ini terjadi sehingga membutuhkan angkanya poinnya 16. Nah, hingga dengan begitu kita mengusulkan seperti ini usulannya, ya. A, E, C, B, F, D, berubah, ya, dari sini, ya. Setelah kita mengusulkan ini, usulan ini kita bandingkan, ya, usulan kita dengan hal yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita bandingkan dengan A menuju B ini 1 kali, satu langkah, maaf, 1 langkah, ya. Nih 8, sebelumnya dari A ke B itu 2 langkah, ya. Jadi A ke B, A 1 langkah, A ke ini 1 langkah, A sini, A menuju B 2 langkah ke sini, langkah kedua ke sini, sehingga dapatnya 8 dikali 2 sama dengan 16. Dengan yang kita usulkan itu menjadi 1 langkah, one step, jadi 1 kali 8, ya. Jadi 8 dikali 1 kan 1 langkah. Begitu juga kalau kita ambil misalnya yang yang ini nih, C ke F, ya. C ke F ini kan sebelumnya membutuhkan 2 langkah, 1, 2, ini, sehingga dan C ke F ini, ya, ini 9 kali dalam 1 hari, ya, bolak-balik, ya. C ke F ini bolak-balik 9 kali. Sehingga kalau kita hitung 9 kali 2, 18. Tapi dengan usulan kita yang terbaru, ini C dan F hanya 1 langkah. 9 dikali 1 sama dengan 9. Ya. C dan F. C dan F. Ini 1 langkah saja. Oke. Kita bandingkan, kita hitung poin bobotnya masing-masing. Ini 92, ini 67. Dengan demikian, usulan kita menjadi lebih efektif dan efisien, ya. Usulan yang ini. Oke, ini usulannya. Oke, ini mendesain layout proses. Kemudian ada lagi teknologi yang terbaru dengan proses bantuan perangkat lunak Siemens Corporation. Dan ada juga selain lagi ini virtual, bentuknya virtual. Jadi sebelum digambarkan dibuat dulu skemanya, kemudian dimasukkan di komputer, kemudian dibandingkan bagaimana kemudahan dan efektivitasnya. Dan ini juga bisa di gedung kita yang baru, gedung ekonomi Muhammadiyah kita yang baru itu digambar dengan layoutnya itu menggunakan computer eye design, ya, CAD, ya, AutoCAD. Nah itu
juga bisa menggambarkan tentang tata layout, ya. Sehingga secara virtual desainnya itu meskipun gedung ekonomi sudah mendekati finish, mendekati selesai, tapi dari jauh-jauh hari itu sudah tahu tuh bentuknya kemana, ya, ruang dekan di mana, ruang dosen di mana, ruang pasca sarjana di mana, begitu ya, sehingga memudahkan proses informasinya. Oke, yang berikut mendesain layout garis, ya. Ini bagaimana kita melihat titik kritisnya, atau kita dikenal dengan PERT, ya, PERT namanya. Jadi ini banyak digunakan pada manajemen project. Nah, ini gambar ini dikenal dengan presiden ya, presiden ini dikenal sebagai gambarnya seperti ini, titiknya menggambarkan, ya. Misalkan saja A itu membutuhkan menuju B, misalnya, ya. A sendiri itu proses A sendiri, A itu pekerjaan tasnya A, ya, tasnya itu membutuhkan waktu 10 menit. Nah, ini A sendiri di departemen A-nya, ya. Kemudian ke departemen B itu membutuhkan waktu 11 menit setelah A. Oke, ya. Tas mas 10. Artinya A, B ini mengikuti setelah dikerjakan, setelah A mengerjakan. Sedangkan A membutuhkan 10 menit, B membutuhkan waktu 11 menit. Hal yang sama terjadi pada C, pada D, pada E. Ini yang mengikuti, dan ini yang mereka butuhkan. Ini, ya. Nah, caranya ini di desain kategorisasi ini biasanya di blok sehingga akan mempermudah lagi, mempercepat prosesnya, ya. Nah, ini blok. Oke. PT Boeing, Pak contohkan, menetapkan bahwa ada 480 menit kerja produktif yang tersedia per hari, ya. Jadi Anda dari hitungan jumlah karyawan itu ada 480 menit, ya. Dan ketika dia membuat sebuah proses dalam salah satu pekerjaan komponen sayap, itu membutuhkan waktu 40, membutuhkan jumlah unit yang harus diproduksi sebanyak 40 unit dari 480 menit tadi. Oke. Sehingga siklus time-nya, ini kan rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya menghitung jumlah stasiun kerja. Jadi ini blok stasiun kerjanya. Menghitung terminal, ya, blok terminal. Menghitung jumlah terminal secara teoritis, nah, yang minimum. Jadi kalau kita mampu meminimum stasiun kerja atau blok yang kita buat, blok kerja itu akan membuat semakin efektif dan efisien, ya. Time for task, waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan kemudian tersebut, kemudian siklus time, ya. Nah, sehingga dapatlah siklus time-nya 480 menit dibagi 40 unit barang yang akan diproduksi komponen sayap itu 12 unit. Masukkan saja rumusnya. Total task time dibagi cycle time sama dengan 5,42 atau 6 station atau 6 blok. Sehingga kita blok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di blok lah. Bagaimana membuat ini menjadi blok sehingga waktunya itu akan mirip, akan sama, akan mirip, tidak terjauh. Blok pertama atau station pertama membutuhkan waktu 10 menit misalnya. Kemudian station kedua, terminal kedua itu 11 menit. Nah, begitu juga terminal sini, atau kemudian C membutuhkan 11 menit. Ini ditambahkan saja. 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12 menit, ya. Ya, kalau ini. Nah, ini akibatnya jalur perakitan pada stasiun itu menjadi cukup seimbang, ya. Stasiun kerja kedua dan ketiga menggunakan 11 menit, ya. Sehingga ini kalau dikelompokkan mereka dalam satu, ya, mereka akan mempercepat, ya. Oke. Nah, kita terakhir dengan menghitung tingkat efisiensi. Efisiensi dihitung dengan waktu pengerjaan dibagi jumlah stasiun dikali waktu siklus. 65, ya, ini 65.
dibagi 6 dikali 12, stationnya 6, sama dengan 90,27%. Artinya dengan membagi menjadi 6 station atau 6 blok atau 6 terminal ini, pekerjaan pembuatan komponen sayap tadi ya pada industri Boeing memiliki tingkat efisiensi sebesar 90,27%. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mendesain layout gudang tidak jauh berbeda pada prinsipnya dengan mendesain pada industri retail tadi ya, karena memang hanya saja bedanya kalau industri retail itu dijual, kalau industri gudang itu barangnya digunakan, digunakan untuk proses operasional lebih lanjut gitu ya. Nih, misalkan saja setiap 7 departemen membutuhkan 1 blok ruangan untuk gudang ya, kecuali C misalnya. Perjalanan harian dok ada 350, perjalanan harian 390 kali misalnya. Frekuensi 180 untuk B ya, 220 untuk C. Oh sering nih mereka. Ya kita akan meletakkan mereka pada frekuensinya masing-masing ya. Nah, kita hitung aja rasionya ya. Oke. Nah, dengan kita lihat seperti ini, mana rasio yang paling tinggi ya? Kita lihat rankingan yang paling tinggi 390 dibagi 1 390. Berarti ini paling banyak sekali ya rankingnya untuk frekuensi mereka untuk ke gudang dan bolak-balik ke gudang seperti itu ya. Penggunaan gudangnya sangat tinggi sekali. Yang kedua ranking adalah D, A dan D. Maka A dan D itu diletakkan di gang, dia diletakkan di gangnya ini doknya itu dockingnya tadi. Nah ini A dan D ini berada di depan, gitu. Karena mereka paling sering ya. Kemudian ranking berikutnya misalnya G dan B ya, B. Misalnya G dan E ya, G dan E. Ya, D ini D, ranking kedua kan G dan B. Ranking 3 dan 4 G dan B. G di sini, B di sini. Gitu ya. Hanya C yang memang tidak yang C paling kecil ya rankingnya karena tidak terlalu banyak. Ya, jadi penyusunannya gudang itu seperti ini ya. Area-areanya ya. Oke. Ini layout terakhir adalah desain layout sel kerja atau work cell. Nah, ini gampang ya. Ini sebenarnya digunakan kayak kita tadi nilai yang Pak sampaikan tadi. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya. Nah, ya. Ya. Contohnya seperti ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Menentukan pack time-nya dulu ya. Kecepatan produksi untuk produksi diperlukan, waktu per unit untuk memenuhi pesanan pelanggan seperti misalnya pada McD tadi ya. McD tadi ya. Kemudian talk time, total waktu kerja yang tersedia dibagi unit yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu itu yang pertama, yang kedua tentukan jumlah operator yang dibutuhkan ya, jumlah pekerja. Misalnya ini perusahaan Stephen Hall, ini bukan McD yang dicontohkan, tapi mirip-mirip lah ya. Tapi ini produknya spion. Kalau McD produknya misalnya banyak sekali ya, bagi hamburger dan sebagainya. Misalnya perusahaan Stephen Hall itu membuat spion. Pelanggan utama adalah pabrik Honda. Pabrik Honda yang pelanggan utamanya yang berada di dekatnya. Honda itu butuh dengan Stephen Hall itu 600 spion yang harus dikirim setiap hari. Dan sel kerja memproduksi spion dijadwalkan selama 88 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan itu ada 8 jam sehari ya. Hall ingin menentukan takt time dan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Oke. Takt time tinggal dihitung 8 jam dikali 60 menit dibagi jumlah yang akan diproduksi. Jadi waktu yang kita dibutuhkan dalam memproduksi 1 spion itu 48 detik. Oke? Dengan peralatan yang ada. Jadi pekerjaan dibutuhkan, kita lihat dulu pekerjaannya apa. Ini assembly, ini perakitan spion tadi.
paint, pengecetan, ini adalah mengetes, menguji spion tadi jalan tidak. Ini label memberi merek Honda itu misalnya ya. Kemudian mengepak, pack for packing ya, for shipping, pengepakan untuk pengiriman. Nah, mereka ini punya waktu sendiri-sendiri. Nah, untuk assembly 50 menit ya. 45 menit untuk paint, pengecetan 10 menit ya, dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya, ini untuk tes, pengujian ya, satu. Ya. Tinggal kita bagi pekerjaan dibutuhkan adalah jumlah seluruh ini. Jumlah seluruh dari pekerjaan yang ada ya, tasnya. Dapat tasnya 50 ditambah 45 ditambah 10 menit ditambah 20 ditambah 15 dibagi 48. Sehingga hasilnya 12,92 atau sekitar 13 pekerja ya. 13 jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi memproduksi spion sebanyak 600 spion ini dengan menggunakan peralatan yang ada ya. Peralatan ada itu ini dengan menghitung waktu ini 50 menit didapatkan dari kemampuan dari peralatan yang ada. Ini tugas individu, silakan dikerjakan, dikumpulkan besok. Ya, Pak akhiri dulu ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.